Yuhu, selamat malam teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman pada sehat ya. Saya mau lanjut lagi trading di Quotek. Pasti teman-teman sudah tahu ya, saya pakai metode apa sih? Tank trot, sekali tank langsung trot. Ya, simple. Menurut saya sih, buat saya pribadi mudah dipahami ya. Harusnya teman-teman mudah juga dipahami ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita tahu cara entry-nya, tahu batasnya, dan berapa profit yang mau kita inginkan ya. Tentunya modalnya juga tahu. Kalau modalnya nggak tahu ya susah. Jadi kalau misalnya modal teman-teman $1.000 gitu ya, atau misalnya anggaplah 14 juta atau 15 juta gitu ya, gue mau profit 1% dari modal gue, itu masih masuk akal bosku. Atau gue mau profit 5% lah maksimal, masih masuk akal lah, masih masuk akal. Tapi gue mau profit 100% dalam sekali trade, ya bisa, tapi nggak masuk akal karena kita bukan dewa bosku ya. Kita hanya manusia, kita tidak tahu candle itu mau naik apa mau turun gitu ya. Makanya harus ada batasannya gitu ya. Jadi misalnya lu mau profit 1%, idealnya ya resiko lu 1%. Bagaimanapun caranya, resiko lu harus 1%. Kalau sudah rugi 1%, sudah stop. Lalu besok gue mau trading lagi nih, ya risiko tetap 1%. Ya, karena untuk bisa rungkat habis modal itu ya berarti harus 100 kali sesi lu baru rungkat. Tapi apakah mungkin 100 sesi itu rungkat semua gitu ya? Nah, bila mana misalnya gini, lu rugi hari ini 1% gitu kan, besok lu untung 1% gitu kan, diakumulasi bosku selama 30 hari. Nanti kelihatan nih, untung apa rugi. Kalau dalam 30 hari lu ada rugi, ya udah itulah batas kerugian lu, yaitu lu rugi gitu ya. Tapi kalau lu untung, misalnya dari modal lu 15 juta, lalu lu untung hanya 5%, ya udah bagus. Lu hanya untung 2%, kan ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Ya ternyata di total akumulasi antara rungkat ruginya dengan profitnya masih ada lebih 2%. Ya itulah keuntungan lu 2%. Gitu ya. Itu idealnya, bos. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya susah. Karena di saat lu rugi hari ini, bagaimana caranya gue harus bisa balikin kerugian gue. Teorinya tadi benar, tapi jalannya susah. Nah, itu memang perlu ekstra. Karena gue sendiri juga kadang-kadang ya pengennya balik nih gitu. Ya, itulah PR. Mau trader profesional, mau trader biasa, ya harus belajar terus, harus bisa menahan terus, harus disiplin terus, gitu ya. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih buruk. Apakah saya lebih hebat dari Anda? Tidak. Apakah Anda lebih hebat dari saya? Juga tidak. Jadi di market itu, bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan, bagaimana istilahnya kita ini nyopet lah di market gitu ya, nyopet. Bacot aja. Nyopet lah, jangan pengen apa namanya, ingin menguasai, tidak usah. Jadi nyopet aja ya. Dikumpulin jadi banyak gitu ya teman-teman nih. Teori sih gampang, prakteknya susah. Oke, langsung aja. Saya lanjutin dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa kalau punya akun Quotek itu pakai verifikasi 2 langkah, authenticator ya, bisa dari email atau dari Google gitu ya. Kalau saya sih dari Google atau Microsoft gitu ya. Kalau dari email kadang-kadang masuknya suka lama kan, atau kadang-kadang malah suka nggak masuk gitu ya. Mendingan pakai authenticator. Caranya ke profile aja, tinggal diaktifin authenticatornya ya. Sudah saya jelaskan kok sepertinya di video-video awal-awal saya. Silahkan cek di playlist YouTube saya teman-teman ya. Nah, di sini sekarang kotak ada menu batas harian belum diatur. Misalnya modal teman-teman tadi saya bilang $1.000, batas resikonya misalnya tadi 1% dari $1.000 berarti kan $10. Ya udah, atur batas $10. Udah lu trade bagaimana caranya nih $10, kalau ternyata $10 lu rungkat ya udah stop gitu. Ya ada batasan, jadi supaya nggak kebablasan gitu ya.
terutama untuk teman-teman yang susah mengatur balance. Makanya balance-nya saya tutupin aja gitu ya. Balance-nya saya tutupin karena kalau lihat balance itu nantinya pengennya gitu, malah nggak fokus gitu ya. Pengennya entry gede aja gitu ya. Padahal juga entry suka gede gitu. Oke, terakhir saya tanggal 11 November. Pasti teman-teman sudah lihat. Yang belum lihat silahkan lihat dulu di trading saya sebelumnya ya. Saya pakai time frame 1 menit ya. Untuk indikator pasti teman juga tahu, udah saya jelaskan di video saya sebelumnya atau di trading saya sebelumnya. Silahkan cek di tanggal 11 November ya, dicek. Oke, kita akan lihat dulu apakah ada orang Indonesia. Ada bosku, ada 2 malah orang Indonesia nih. Ini dia profit 3.484 dan di sini profit juga 3.300. Ada orang Indonesia, gue bangga kalau ada orang Indonesia karena bisa bersaing dengan negara-negara luar. Contohnya seperti Pakistan, lalu ada Kolombia yang peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 ada Pakistan. Di sini India. Ini mana? Ada Turki juga. Ini Pakistan, Brazil, di sini Turki juga, dan di sini India. Oke. Kita akan cek-cek dulu bosku ya. Usahakan cari yang persentasenya besar, 93%. Supaya benefit untuk kita sebagai tradernya, sebagai pemainnya, itu cuannya lebih maksimal tentunya ya. Kalau yang 85% berarti kan komisi buat brokernya 15%. Itu gedean. Tapi kalau 93% buat broker 7% gitu ya. Masih oke lah gitu ya. Masih oke lah gitu ya. Karena saya senang di Kotek itu karena dia ngasih persentase sampai 93% teman-teman ya. 93%. Jadi ya lebih bagus lah. Kan umumnya 80, 82% gitu kan. Komisi buat brokernya lebih gede gitu kan. Sedangkan kita untungnya kalau kita benar nggak dapat 100%. Ya kan? Cuma dibayar 93% gitu ya. Ya wajar lah, anggaplah seperti spread. Kalau di forex itu seperti spread. Kita kan entry di harga ini udah potong, udah ditambah sama spread gitu kan gitu. Ya sama aja sih sebetulnya ya, cuman ini kalau di forex itu tidak ada batasan waktu. Tapi kalau apa namanya, kalau dia kita entry naik ternyata tidak sesuai dengan harapan, dia akan menggulung terus sesuai dengan nominal lotnya atau nominal entry-nya. Misalnya teman-teman di satu lot 100.000 misalnya gitu ya, dia turun 5 poin ya jadi 500.000, turun 10 poin jadi 1 juta, turun 20 poin jadi 2 juta, turun 30 poin jadi 3 juta, misal 100.000, berlipat-lipat berdasarkan poinnya. Kalau di Kotek ini kalau kita entry misalnya 100.000, ya dia mau naik 1.000 poin, 200 poin, atau 1 poin, 3 poin, ya ruginya tetap 100.000 atau untungnya 100.000. Ya ada plus, ada minusnya, tergantung kenyamanannya. Dan bagaimana bisa mengaturnya? Kalau di forex kita pakai stop loss. Berapa sih nominalnya yang kita siap rugi? Kalau di Kotek ya kita juga pakai batasan berapa sih nominalnya yang kita siap rugi. Tapi pakai nominal uang gitu ya. Kita sendiri yang ngatur. Nah, di Kotek ini kan sudah dikasih nih nominalnya ini. Batas harian belum diatur. Ini diatur. Jadi misalnya teman-teman siap ruginya, misalnya modal 10 juta siap rugi misalnya 1 juta umpama gitu ya, berarti nanti setelah rugi teman 1 juta dia tidak akan bisa entry lagi gitu. Kapan entry-nya nih kita bos? Bacot aja. Ya, oke ya, saya akan cari-cari dulu aset yang mendukung dari metodenya. Nah, mudah-mudahan berhasil. Teman-teman, saya entry di EJD JPY ke bawah. Dasarnya apa sih gua entry $1.000 ke bawah, tapi kok gua entry nggak ke klik? Apa delay atau bagaimana nih? Gua udah klik loh padahal, tapi dia nggak ke entry bosku. Dasarnya dia sudah menyentuh BB bawah, lalu kalau kita lihat dari sisi sudah keluar. Nah, sudah delay berarti bosku. Entah internetnya, entah servernya si Kotek. Saya entry ke bawah, dasarnya apa? Dasarnya ini bosku. Ini teman-teman. Dia udah menyentuh BB bawah nih, ya, Bollinger Band. Lalu kita lihat CCI-nya juga sudah keluar dari negatif 100. Saya berani entry 1000. Kenapa? Ya karena dia sudah menyentuh begitu teman-teman, ya.
Untungnya saya dapat di harga pucuk ya, 321 masuk. Nah, ini candle merah juga. Meskipun saya entry di harga pembukaan, tetap dapat karena candlenya merah ya. Gansut di entry pertama. Alhamdulillah. Nah, itu dia, saya dapatnya 910 dolar, saya entry 1000. Dapatnya 91%, berarti 9% buat si broker. Ya sebenarnya masih gede ya 9%, tapi memang menurut saya pribadi ya karena dia cepat ya, kita bisa entry 1 menit ya. Nah, untuk teman-teman kalau yang belum bisa 1 menit, saran saya jangan 1 menit tapi 5 menit begitu ya. Ya disesuaikan gitu ya, sesuai dengan kenyamanan dan metodenya teman-teman. Karena saya udah biasa 1 menit, bahkan kadang-kadang pernah 15 detik juga gitu, tapi nggak berani gede-gede gitu ya. Oke, kita akan cari lagi ya. Udah profit 910 untuk hidup di Indonesia udah cukup lah. Ini saya entry 1000 tuh disesuaikan sama modal juga loh teman-teman. Bukan berarti saya entry 1000 terus modal saya cuma 1000, bisa langsung habis kita bos, ya kan? Ngopi dulu lah, nggak ada kopinya kita, ngudut aja. Oke, entry pertama. Nah, Euro GBP. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Posisinya kalau teman-teman lihat ya, kita zoom out, dia sudah menyentuh menyentuh mantul. Nah, dia udah nyentuh nih teman-teman. Tapi saya agak ragu karena ada sumbu-sumbu. Saya akan entry 100 aja. Pas pergantian candle 3 2 1 langsung. Oke, saya langsung entry 100. Gak berani entry 1000. Karena ada sumbu teman-teman, ada sumbu di atas, ada sumbu di bawah, meskipun memang CCI-nya sudah menyentuh atau sudah keluar dari negatif 100, dan untuk candle ini sudah menyentuh atau melewati dari Bollinger Band garis bawah yang warna merah ini. Mas saya nggak berani ya, mendingan saya trade 100. Kalau saya rungkat saya masih ada untungnya ya kan? Yang penting trading tuh meskipun lu untung $1, yang penting untung lah gitu ya. Ya. Nah, teman-teman pasti tahu ya, batas entry saya di satu aset tuh 2 kali. Kalau 2 kali mengalami rugi, saya akan cari aset lain. Saya akan entry sekali lagi dengan harapan di saat ini candle kenaikan masih ada seller untuk meneruskan ke bawah. 3 2 1 langsung entry. Oke. Saya entry 250 ya. Saya lipat nih 2,5 kalinya. Dengan harapan kalau ini candle merah berarti saya untung, saya menutupi kerugian saya yang 100 US dollar. Menggunakan metode nominal dilipat ini ada plusnya, ada negatifnya. Plusnya kalau bener lu bisa balik yang tadi lu rugi plus untungnya. Negatifnya kalau 2 kali salah berarti rungkat lu bisa double-double. Jadi kan tadi entry 100, ternyata rugi nih, terus rugi lagi 250 tambah 100 350. Itu dia, kalau modal lu pas-pasan jangan pakai metode ini. Maksudnya metode di nominalnya dilipat ya, dikali 2 atau dikali 3 atau dikali 2,5. Jangan. Kalau modal pas-pasan. Tapi kalau modal lu cukup mumpuni boleh, tapi harus ada batasan, tidak boleh dilipat-lipat terus. Karena makin lipat-lipat makin besar. Kalau modalnya pas-pasan habislah kita. Alhamdulillah ini masuk ya teman-teman ya. Lipetan saya atau martingale-nya, kalau bilang martingale berhasil ya. Tentunya saya melihat dari modal saya, karena saya sudah paham ya, sudah tahu ya apakah perlu saya lipat ataukah tidak gitu teman-teman ya, disesuaikan sama modal. Saya sudah untung 1035 ya, dari 3 entry. Pertama 1000, 100 rugi, 250. Sekali lagi gue mau trading santai aja ya kan, nggak mau stres-stres lah, yang penting bisa cuan gitu. 84% dihapus, 85 hapus lah ya kan. Cari-cari yang besar-besar aja. 89 masih oke lah, kita cari dulu.
enaknya asetnya banyak gitu teman-teman. Kita bisa entry sesuai dengan metode kita. Kita balik lagi nih ke 100 dulu nih. Kalau yakin saya berani entry 1000 teman-teman. Tapi kalau nggak yakin ya 100. Itu ya. Supaya masih trading dari keuntungan ini. Nggak sampai habis. Oh ini cukup bagus nih teman-teman. Ini berani 1000 nih tuh. Aduh udah naik 100 aja deh. 100 aja deh. Nggak apa-apa deh. 100 aja. Karena saya mau entry 1000 tapi dia sudah jalan dulu nih teman-teman ya. Udah jalan dulu dia. Kalau pas pembukaan ini berani saya 1000 karena dia udah menyentuh. Dan kalau teman-teman lihat naiknya cukup kuat ya, di sisi A ini juga naiknya sangat kuat untuk tingkat buyer atau pembeli. Lalu dia udah keluar juga dari positif 100 nih, karena saya entry-nya di tengah nih teman-teman, takutnya dapat slidingan kampret. Tapi kalau di pembukaan saya masih optimis, saya profit di sini nih kalau pembukaan ya. Nah rugi juga enggak? Oh bener ya, oh rugi bosku, berani nih entry 1000 nih. Kalau ini dapat 1000, dapat 1000, berarti rugi tadi. Kalau saya pembukaan pun rugi nih, tapi di sini saya entry lagi nih kedua 1000 nih, berani 1000 nih. Ah ini mumpung turun dapat entry lagi 1000, 2000 lah. Saya cukup berani, cukup yakin ini candle hijau. Oke, saya entry 3000 US dollar karena di saat dia udah menentu ternyata ini kan harusnya candle hijau ini, tapi didorong sama seller ini. Harusnya di sini candle hijau teman-teman ya. Pas pembukaan ini harusnya candle hijau. Ada sisa-sisa bayar untuk naik nih teman-teman. Kita lihat ya. Kalau candle merah ya wassalam, berarti salah analisa saya. Tapi kita lihat ya. Bismillah, naik candle hijau. Bismillah, candle hijau. Terus, aduh, tips candle merah bosku. Yang ini dapat duanya rungkat bosku. Jadi minus. Yang ini dapat profit, yang duanya rungkat. Yang ini candle merah, ternyata dia turun ya. Nggak berani entry lagi saya. Mendingan saya cari yang lain. Saya minus 175. Kita cari yang benar-benar ya. Cara probabilitasnya menguntungkan. Ini kalau profit stop saya. Nah ini bisa teman-teman. Ini udah menyentuh tapi dia naik. Nah harusnya di sini candle merah ini dia udah menyentuh dan ini naiknya cukup turunnya cukup langsam ya di sini ya, cukup langsam ini. Ini bisa candle merah nih habis ini. Nah di sini saya akan entry. Oke, 3 2 1 langsung. Saya entry 2 teman-teman. Saya entry 2 ke bawah. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan udah menyentuh, ini juga sudah keluar ya. Harusnya ini kan merah, ternyata dia hijau. Dipantul baru merah, hijau, hijau, merah, hijau. Dia udah menyentuh di sini dan ini sudah menyentuh negatif 100. Nah, di sini harusnya candle merah. Begitu. Nah, teman-teman untuk bisa paham itu kan perlu latihan gitu ya. Saya optimis ya. 99% ini candle merah. 1%-nya ini candle hijau. Berarti ya apes. Ya nggak brotong. Mudah-mudahan jangan apes ya teman-teman ya. Kita lihat. Ini kalau profit saya stop aja. 3 2 1 boom, meletus. Ya benar, candle merah. Oke. Akhirnya saya profit berapa? 1625. 1625 kalau di kurs rupiah teman-teman tinggal hitung sendiri ya, tidak usah terlalu lama. Total saya ada 9 entry. Entry pertama profit, kedua loss profit, 3 ini loss, 3 profit ya. Segitu, mudah-mudahan apa yang saya share, karena ini memang jurnal trading saya, bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya diambil. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Nah untuk teman-teman ingin tahu lebih jelas bisa cek di deskripsi YouTube saya, bisa atau cek di playlist YouTube saya, karena di situ sudah saya jelaskan bagaimana sih metode ini bisa bekerja, bagaimana pantangannya, berapa aset yang dijalankan,
dan satu aset berapa entry dan maksimal berapa kali entry gitu ya, ditentukan resikonya, ditentukan juga profitnya. Ya kalau menurut saya sih profit tuh nggak usah ditentukan, tetapi loss yang ditentukan, loss yang wajib ditentukan sih ya. Tapi itu teori ya, saya harap teori tetap dijalankan buat saya pribadi dan harapannya juga buat teman-teman. Kadang-kadang saya suka melenceng, kadang-kadang 10 hari pertama rajin sama teori ya, tiba-tiba hari ke-11 tiba-tiba ada yang seliweran lewat, tiba-tiba berubah teorinya. Kedisiplinannya berubah gitu teman-teman ya. Nah itu memang harus benar-benar kita disiplin. Sampai ketemu lagi, bye bye. I love you full, I love you. Salam bro. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.